Usaha akhirnya kopi ini berjalan sudah 1 tahun 3 bulan. Tahun lalu bukanya itu sekitar tanggal 9 bulan Maret 2020. Menu andalan di akhirnya kopi itu untuk makanan ada chicken powder blue dan mie tek-tek Sibolga. Kalau untuk di menu minuman ada akhirnya pas. Akhirnya pas itu kopi susu gula aren dan taro dan juga matcha. Kalau untuk snack itu yang paling rekomendasi dan paling banyak dipesan oleh customer seperti bakwan dan french fries. Kenapa saya milih usaha kopi? Karena sejauh ini yang saya lihat coffee shop itu sebagai tempat favorit bagi semua orang, mulai dari anak muda sampai orang tua untuk menghabiskan waktunya sepulang kuliah atau sepulang kerja. Bisa dibilang bagaikan rumah kedua. Lalu selanjutnya kenapa harus jualan kopi? Karena sejauh ini kopi itu yang saya lihat menurut saya adalah sudah sebagai gaya hidup bagi semua orang. Kalau untuk menghabiskan waktunya itu ya nongkrong di coffee shop. Untuk pembayaran di sini kita sudah menggunakan aplikasi atau bisa dibilang cashless. Yang sering dipakai di sini itu seperti OVO, Shopee, dan GoPay. Terus ada lagi yang lain seperti Dana dan beberapa aplikasi lain, tapi jarang digunakan oleh customer. Untuk program promo dan diskon di akhirnya kopi itu yang paling utama adalah setiap hari Jumat kita mengadakan program akhirnya sedekah. Setiap pembelian minuman pembayarannya itu seikhlas hati, karena seluruh penjualan pada hari Jumat akan kita donasikan ke beberapa rumah tafis yang ada di Kota Medan. Kalau untuk promo dan diskon yang lain biasanya kita buat pada hari-hari besar tertentu seperti 17 Agustus, seperti menyambut Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, dan lain-lain. Kalau untuk per bulan biasanya penjualan meningkat itu di awal bulan hingga pertengahan bulan. Kalau sudah akhir bulan pasti omset kita agak sedikit menurun. Tapi kalau dihitung dalam per minggu, biasanya yang paling ramai itu weekdays untuk hari Selasa dan Rabu, sedangkan weekend itu paling ramai di Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kalau untuk produk yang impor, kita ada di biji kopi itu ngambil dari Gayo, Aceh, dan satu lagi dari Mandailing, Natal. Terus kalau untuk makanan kita ada di menu sop buntut. Untuk dagingnya dan buntutnya itu kita impor dari Australia karena kita menggunakan daging sapi Australia. Kalau subsidi dari pemerintah sampai saat ini kita belum dapat sama sekali, dan bisa dibilang kita masih berjuang dengan sendiri. Dampak yang kita rasakan dan kita alami terkait dengan peraturan pemerintah, pembatasan jam buka, serta pembatasan customer yang datang untuk dine-in di tempat kita. Yang kami rasakan itu yang pertama, omset udah pasti anjlok, turun. Pendapatan juga sangat jauh dari kata stabil. Lalu orang-orang
terutama customer kita jadinya males untuk keluar rumah dan males untuk pesan makanan dine-in di tempat kita. Untuk pemesanan online juga jadinya berkurang karena orang rata-rata pada save money karena tidak tahu ke depannya situasi akan bagaimana lagi. Untuk usaha sendiri udah berjalan dari tanggal 5 Juni sampai daripada 25 Mei. Nanti direncanakan akan tutup sementara. Jadi kurang lebih hampir setahun. Jadi latar belakangnya karena tren food and beverage lagi naik daun dan sedang tren, jadi kita lebih memilih usaha makanan atau minuman. Dan sedangkan coffee shop sendiri menjadi tren belakangan ini. Jadi aku pribadi memutusin buat buka coffee shop. Menu signature sendiri berhubung juga kita coffee shop, masing-masing coffee shop juga harus mempunyai specialty. Jadi kita mempunyai signature yang namanya 30 Days Cafe dengan cita rasa secret menu dari 30 Days tentunya. Untuk penerapan sistem pembayaran cashless mungkin belum bisa diterapkan karena dari tebing tinggi sendiri juga masyarakat masih kurang familiar dengan sistem cashless. Selama pandemi juga pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi yang mungkin membantu UMKM. Contohnya juga seperti ada bantuan, tetapi yang mempersempit UMKM dalam pergerakannya adalah di mana mereka membatasi seperti ada pembatasan social distancing, itu yang mengurangi pendapatan dari kafe sendiri dan itu jadi tantangan sendiri sih bagi setiap orang dan pelaku UMKM tentunya. Oke, baik. Saya dan teman-teman saya telah membuka bisnis ini sejak 5 bulan lalu, sejak dari tanggal 14 Februari 2021 ini. Karena tema kami ini pokat, jadi yang paling andalan itu seperti pokat Milo Lava, ada juga pokat hazelnut, dan yang paling recommended itu yaitu pokat dicampur dengan es krim durian. Itu sering sekali orang beli. Jadi kenapa saya memilih berjualan pokat kocok? Yang pertama itu saya melihat pasar. Karena begitu banyak orang yang jualan minuman boba, cheese tea, ataupun minuman-minuman kekinian yang lainnya. Saya melihat pasar pokat kocok ini ada pasar tersendiri gitu. Jadi penjualan untuk pokat tersendiri atau buah tersendiri ini tidak banyak. Makanya saya memilih pokat kocok dan saya fokus di sini untuk menaikkan brand pokat kocok ini. Untuk pembayaran dari OVO ataupun ShopeePay, kami akan memakainya. Tapi untuk sekarang ini sedang proses pengajuan ke Gojek ataupun ke mitra-mitra dari OVO ataupun ShopeePay tersendiri. Maka dari itu untuk sekarang kami belum memakainya, tapi mungkin bulan depan kami sudah memakainya. Untuk promo sendiri, biasanya kami terapkan setiap grand opening atau pembukaan outlet-outlet baru. Dan juga dulu kami membuka promo di setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat
untuk orang-orang yang membeli itu kami kenakan atau kami berikan diskon 20% untuk mereka yang membeli pada hari Jumat. Untuk penjualan sendiri yang pastinya namanya kita berjualan pasti ada naik dan turunnya. Kalau untuk naik, alhamdulillah di setiap hari-hari weekend seperti hari Sabtu, hari Minggu gitu kan, malam-malam Minggu itu alhamdulillah ada naik gitu. Tapi kalau untuk turun nggak bisa diperkirakan, tapi terkadang di hari-hari biasa seperti mungkin hari Rabu ataupun hari Selasa itu kadang bisa juga menurun gitu. Tapi untuk data pastinya itu tidak bisa dipastikan juga. Baik, untuk bahan baku sendiri kami belum ada ekspor impor dari luar karena kami juga masih 2 outlet, jadi mungkin masih bisa memberdayakan untuk petani-petani lokal aja. Untuk subsidi dari pemerintah tersendiri itu belum ada, dan dampak dari pemerintah juga belum ada kena kepada kami. Mungkin karena kami baru buka mungkin ya, jadi belum ada sambung tangan dari pemerintah tersendiri. Harapan kami ataupun harapan saya sebagai UMKM kepada pemerintah, yang pertama itu agar pemerintah lebih memperhatikan kami, lebih mensurvei lagi bahwa begitu banyak UMKM yang ada di Indonesia ini, terutama di Kota Medan ini. Maka dari itu saya sih berharap agar turun dana dari pemerintah untuk membantu kami dan agar juga membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Jadi tidak hanya pemerintah yang sibuk untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, tetapi dia bisa memberikan dana kepada kami dan kami akan membantu pemerintah untuk membuka lapangan sebesar-besarnya.